Masih berbicara mengenai sunnah-sunnah di dalam sholat, dan di antara sunnahnya ada kemarin membaca apa namanya, doa iftitah atau doa istiftah. Paham ya? Yang benar apa sih, iftitah apa istiftah? Sama aja lah, paham ya? Doa iftitah ini harus benar-benar, kalau kita fahami satu persatu maknanya, totalitas kita kepada Allah, totalitas. Bayangkan, inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, hanya untuk Allah. Totalitas kita. Saya hidup, saya ibadah, saya apapun itu betul-betul untuk Allah. Ya, betul-betul Allah. Kalau udah ini kita pegang, insya Allah semua yang tidak untuk Allah pasti akan gampang untuk kita tinggalkan. Paham ya? Hobi main bola, ketika dipanggil oleh Allah, sudah berhenti dulu deh main bolanya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Betul-betul ketika hidup matiku untuk Allah. Siapa Allah itu? Zat yang kita sembah. Tidak ada syarik, tidak ada siapapun yang menyamai otoritas Allah. Tidak ada siapapun. Dan ini kita harus yakini betul. Kita kadang-kadang kurang. Kebanyakan kita kalau sakit lebih percaya dokter. Kadang-kadang di antara kita kalau sakit lebih percaya nasi. Jadikan itu semua wasilah, ujung-ujungnya tetap Allah. Paham ya? Ujung-ujungnya tetap Allah. Nah, kalau ujung-ujungnya tetap Allah, insya Allah enjoy, hidup kita enjoy. Dikasih masalah kita, umpama kita dikasih masalah, utang kita banyak, dikasih masalah, istri kita sakit, dikasih masalah, apapun masalahnya itu, kalau ujungnya Allah akan terasa ringan. Yang ngasih masalah siapa? Allah. Yang menghilangkan masalah Allah juga. Ringan nggak? Ringan kita. Yang ngasih sembuh Allah, yang ngasih penyakit Allah, yang ngasih sembuhnya Allah. Nggak bakalan kita takut corona. Lah adapun pakai masker, paham ya? 3M. Apa 3M? 3M apa 3M? Menjaga jarak, masker, mencuci tangan. Itu bagian daripada wasilah. Sama seperti kita kalau sakit ke dokter. Tapi jangan sampai kita fokus ke situ, takutnya ada satu yang menyamai otoritasnya Allah. Ini yang disebut syirik. Paham ya? Ini yang dimaksud syirik. Hati-hati. Paham ya? Syirik itu nggak harus nyembah. Ya, ada orang sibuk nyembah ke kuburan. Ada orang ziarah kubur langsung dituding nyembah ke kuburan. Padahal nggak ada ceritanya orang ziarah kubur nyembah kuburan. Jadi kadang-kadang orang yang suka bilang ini syirik, justru lebih syirikan dia. Dia nggak bisa dakwah tanpa TV. Dia nggak bisa dakwah tanpa dokter. Kan repot. Nggak sembuh kecuali ke dokter. Itu syirik, lebih syirik malah. Paham ya? Jadi ketika kita mengatakan la syarikalah, pahami betul tidak ada otoritas di dunia ini yang menyamai otoritasnya Allah. Yang ngasih rizki Allah. Tapi jangan sampai kebablasan sehingga total kita ke otoritas tetapi lupa akan perintahnya. Ada orang yang begitu. Ada sekte yang begitu. Kabeh genu Allah, asup ka imah batur nyokot duit, asup ka imah Cina nyokot
Mas asup ke kebon batur nyokot pisang sampo kabeh dibabat jembutan naon nual. Wah kurang ajar ini. Paham ya? Masuklah kita ke situ. Tetapi ketika kita masuk ke situ, pahami betul mengenai perintahnya. Salah satu perintahnya wabtaghu ilaihil wasilah. Untuk nyampe ke sana, carilah wasilah. Duit, cari wasilahnya apa? Gawe atuh. Ulah ngajedog gue. Menang duit miliar-miliar. Hah? Nggak ada ceritanya begitu. Paham ya? Nggak ada ceritanya begitu. Sakit ke dokter, makan apa lapar ya makan. Paham ya? Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Tetapi jangan sampai menyamakan wasilah itu dengan otoritasnya Allah. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dengan itulah kita hidup, kita mati, semuanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kita ini diperintahkan begitu oleh Allah. Diperintahkan wa ana minal muslimin. Kalau itu sudah dikerjakan, kita ini termasuk orang-orang muslim. Makanya sebenarnya Islam itu apa sih artinya? Islam ini artinya apa? Artinya Islam itu totalitas penghambaan, berserah 100% bahwa kita ini hamba. Makanya semua nabi-nabi yang dahulu apa agamanya? Ya Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yesus agamanya apa? Islam. Ma kuntu bid'an minar rusul. Rasulullah itu bukan termasuk Rasul yang membawa ajaran baru. Tidak. Dimulai Nabi Adam ya ajarannya Islam itu dah, berserah diri totalitas sama Allah. La ilaha illallah, sudah. Semua nabi juga begitu. Semua nabi semuanya muslim. Cuma orang bilangnya oh muslim itu ya dari Nabi Muhammad, dari orang Arab. Enggak. Dari mulai zaman Nabi Adam, paham ya? Sampai ke sekarang ya muslim. Kemudian kesunahan berikutnya membaca ta'awudz. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini namanya ta'awudz. Ta'awudz itu juga merupakan bagian daripada konsep kita ini nggak punya apa-apa ya Allah. Kita ini nggak punya apa-apa. Makanya sebenarnya kalau ada orang takut setan, takut apa, ya jangan dilawan. Ada orang takut jin, jinnya dilawan, ya keliru. Paham ya? Karena ada orang begitu ya. Ada orang ada yang mengganggu sihir, wah ini dilawan, yo keliru. Akhirnya berantem-beranteman sama jin. Yang benar apa yang benar? Ketika ada itu ta'awudz sama Allah, minta dilindungi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga redaksi-redaksi lain, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Silahkan mau pakai sigot redaksi apapun. Dua-duanya ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, cuma
Disunnahkannya kita membaca doa iftitah, disunnahkannya kita membaca ta'awud. Kalau bismillah kemarin sudah wajib ya. Kalau bismillah di dalam Fatihah itu wajib. Hati-hati. Banyak sekarang baru sekali umroh, 2 kali umroh, 3 kali umroh, begitu yang keempat pulang umroh datang ke musholanya ngimami, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil, nggak mau pakai bismillah. Kenapa? Dia bilang di Mekah gitu pakai bismillah. Hah? Ya, suka yang begitu ya. Patokannya apa? Di Mekah tuh pakai bismillah. Atau mungkin gitu mah mana sholat subuhnya jam 8. Hah? Kunaon jam 8 berang? Karena jam 8 berang itu subuhnya di Mekah. Paham ya? Jadi kalau seumpama alasannya di Mekah begini, ya sudah, kamu sholat subuhnya jam 9, nanti sholat duhurnya jam 3, sholat asarnya karena perbedaan waktu Mekah dengan Indonesia 4,5 jam. Paham ya? Jadi hati-hati, banyak orang yang begitu tuh, nggak bisa. Bahkan kalau kita mau cermati dari 4 madhab, mau madhab al-Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau al-Imam Syafi'i seperti mayoritas di Indonesia, atau al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka semua mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah, mengatakan bahwa Bismillah itu bagian daripada Fatihah. Kalau tidak baca bismillah berarti sama dengan tidak membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah berarti salatnya enggak sah. Menurut siapa? 4 mazhab sekaligus. Paham ya? 4 mazhab sekaligus. Salat kita enggak sah. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat sah ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Sementara Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Fatihah. Ini menurut 4 madhab sekaligus. Paham ya? Madhab al-Imam Syafi'i, madhab al-Imam Abu Hanifah, madhab al-Imam Malik, madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengatakan Bismillah hukumnya wajib. Perbedaannya apa? Kalau di madhab al-Imam Syafi'i Bismillah itu kenceng kalau sholatnya malam. Tapi kalau sholatnya siang, bismillahnya juga Kalau di madhab lain, terutama di madhab Ahmad bin Hanbal, bismillahnya pelan meskipun sholat malam. Makanya kalau kita dengerinnya pakai handset, ya, handsfree, itu imam di Masjidil Haram, suka denger tuh Bismillahirrahmanirrahim pelan. Ya, jadi sebelum baca Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nyalain ya pasnya. Paham ya? Kemudian kalau ta'awudz disyaratkan atau disunnahkan membaca ta'awudz, begitu juga di dalam doa iftitah ada beberapa syarat. Yang pertama, ayyudrikal imama fil qiyam, dia mendapati imam dalam posisi berdiri, maka disunnahkan ta'awudz dan disunnahkan membaca doa iftitah. Kalau seumpama ada orang ngedapati imam dalam keadaan sujud, maka tidak disunnahkan dia membaca doa iftitah. Boleh nggak kita sholat imam lagi sujud, kita ikut makmum? Boleh nggak? Hah? Boleh. Pertanyaannya kadang-kadang ada orang mau berjamaah, imam dalam keadaan sujud, suka ditunggu dulu. Hah? Ditunggu dulu sampai imam berdiri. Kadang-kadang ditunda dulu sampai imam tahiyat. Betul lah. Begitu kita datang nih, posisi imam lagi ruku,
Kira-kira kita takbir ikut ruku, apa nunggu imam tahiyat atau nunggu imam balik lagi? Hah? Biasanya nungguin aja. Kita datang nih, imamnya udah lagi dalam keadaan sujud, cicing we nungguan naon? Nunggu imam nang? Lamun nangtung deui, lamun tuluy maot. Hah? Guru saya, Allah yarham, Kiai Dimyati. Mbah Dimyati itu meninggal dalam keadaan sujud. Lagi sholat tarawih. Yang namanya sholat tarawih itu kan sholat agak cepat gitu ya, agak cepat. Ini pas sujud, gini lihat gitu. Lama. Begitu akhirnya kan yang lain baca subhanallah, dikiranya wah jangan-jangan ketiduran nih. Akhirnya di belakang ada yang baca tasbih, subhanallah, cicing we. Subhanallah, cicing we. Akhirnya sebagian orang ada yang mufarokoh, sebagian ada yang mufarokoh, sebagian ada yang enggak. Nah kemudian yang mufarokoh itu ngedeketin sama Mbah Dim, ternyata Mbah Dim sudah meninggal. Masya Allah, luar biasa, meninggal dalam keadaan sujud. Hebat banget. Ya Allah, kita meninggal dalam keadaan apa kira-kira? Nuji keur ngepret, nuji keur nyieun bolen. Wah repot. Ya Allah, saya sih kepengen kalau meninggal pas ngaji, karena saya hobi ngaji. Mudah-mudahan meninggal itu pas lagi ngaji, prak, terus, dah, amin. Jadi matal mar'u yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi wa matal mar'u ala ma 'asha alaihi. Orang itu dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan keadaan meninggalnya. Dan orang meninggal diambil oleh Allah sesuai dengan kehidupannya. Kan banyak contohnya, ada orang hobi pingpong, meninggalnya ikut pingpong, diambil larangan. Ya, kan ada orang sini hobi pingpong, meninggalnya diambil larangan, kur pingpong dilalah nanti. Paham ya? Jadi takut kita kadang-kadang. Nah saya ini agak hobi ngaji. Ini mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan ngaji ya. Nah, yang pertama, jadi kalau seumpama kita dapati imam dalam keadaan sujud, apa yang harus kita lakukan? Ya kita ikut sujud. Kan minimal kita sudah ikut jamaah dari sujud ya. Kita sudah dapat pahala jamaah sejak meskipun di dalam rakaat itu kita nggak dihitung, atau anak bawang. Istilah anak bawang. Jadi, nah ketika kita dapati imam dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk, dalam keadaan ruku', bukan dalam keadaan berdiri, maka tidak dianjurkan kita untuk membaca doa iftitah. Paham ya? Makanya yang pertama apa? Ayyudrikal imam fil qiyam. Kalau kita dapati imam dalam keadaan berdiri, sunnah baca iftitah, meskipun posisinya sekarang lagi baca surat, tetapi harus kita pikirkan, andai surat yang dibaca kok surat pendek, maka mendingan kita langsung ke yang wajib. Andai kita kekeh membaca doa iftitah, sunnah enggak? Dapat enggak? Dapat sunnahnya. Tetapi kita wajib mengganti dari doa iftitah yang kita baca sesuai dengan kadarnya, diganti dari surat Al-Fatihah.
Seumpama imam bacanya Al-Falaq. Al-Falaq berapa ayat? Al-Falaq berapa ayat? Hah? Dihitung lah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. 5 kan? Ya Allah. Berapa ayat Al-Falaq? 5 ayat. Al-Fatihah berapa? 7. Berarti menang mana? Menang Thailand. Menang yang 7 ya, menang yang 7. Begitu imam baca Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kok kita malah baca Iftitah? Harusnya kita langsung baca Fatihah, tetapi kekeh baca Iftitah. Sehingga apa? Sehingga dari surat Al-Fatihah akan tertinggal 2 ayat dan imam keburu apa? Keburu ruku'. Maka gimana solusinya? Orang yang semacam ini jangan langsung ikut ruku'. Kalau ikut ruku' berarti Fatihahnya atau berdirinya atau rokaatnya tidak dihitung. Maka harus dia ambil dari surat Fatihah berapa ayat? Sesuai dengan tadi kadar yang dibaca dari doa Iftitah. Kalau yang dibaca dari doa Iftitah seumpama kadarnya 3 ayat, ya ambil dari surat Al-Fatihah kadar 3 ayat. Setelah itu ruku. Kalau seumpama dia dapati rukunya imam di dalam, dia dapati tumakninah imam di dalam ruku', maka dia dapat 1 rakaat. Jika tidak, berarti dia nggak dapat 1 rakaat. Paham tuh, Bang? Jika tuh paham. Paham ya? Paham nggak? Tuh paham. Jujur aja kalau nggak paham, nggak paham, nanti biar saya ulang. Ya. Umpama begini. Makanya imam itu harus orang yang ngerti. Imam itu kalau mau lama di ruku' atau di tahiyat, di kita kebalik, kadang-kadang imam nggak paham. Salat jenazah yang lama takbir ke berapa? Takbir keempat. Padahal sebenarnya takbir keempat mah nggak disunnahkeun naon. Tuh disunnahkeun apa-apa. Paham ya? Salat jenazah itu ngedoain mayit. Yang pertama baca Fatihah, yang kedua baca sholawat, yang ketiga ngedoain mayit, yang keempat daripada ngajedog baca Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, jangan engkau sia-siakan kami atas pahala si mayit. Ngedoainnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Malah lama. Wah, imam nggak ngerti nih, kata mayit, sialan. Kuduna ngadoakeun ka aing, lain ngadoakeun ka sorangan. Paham ya? Yang ngedoain lama itu ke mayitnya, yaitu di takbir ketiga. Ngomongna hada abduk wa ibnu abdai kharaja min rauhid dunya wa sa'atihi wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqih faghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu wa naqhi min al-khataaya kama yunqal. Baca doa itu semua untuk si mayit. Begitu juga dalam sholat. Kadang-kadang dalam sholat yang lama di kapan? Sujud terakhir. Lihat imam, kadang-kadang saya sok kesel mantaran di ada imam sujud terakhir lah. Ngapain? Coba kalau kita lagi sujud terakhir lama, ngapain? Di sujud tuh ngapain? Anu bikin lama tuh di sujud ngapain? Baca doa.
Orang sujud itu bentuk totalitas penghambaan seorang hamba kepada Allah, itu sujud. Disinilah posisi di mana seorang hamba dan Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha tinggi sebagai Allah. Penghambaan totalitas seorang hamba kepada Allah ketika sujud. Makanya ketika sujud yang dibaca apa? Tasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Ya Allah, orang teh hamba, benar-benar hamba. Paham ya? Jangan malah minta. Hah? Jangan berdoa. Berdoa itu kapan? Itu kan ada hadis aqrabu ma yataqarrabu bil 'abd wa huwa sajid. Yang paling dekat posisi seorang hamba kepada Allah ketika dalam keadaan sujud. Yang dimaksud apa? Totalitas penghambaan. Kalau doa kapan? Doa itu ba'da salam. Setelah assalamualaikum, baru kita doa di situ. Paham ya? Imam kalau mau nunggu si makmum, jangan disujud. Di mana? Di ruku atau di tahiyat. Di ruku. Barangkali tadi ada makmum yang model tadi, dia kelupaan baca iftitah, berarti dia harus mengganti kadar iftitah yang dibaca dari Fatihah supaya dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Bah, kita cicing bah. Supaya dia mendapatkan satu rakaat bersama imam, berarti dia harus apa? Dia harus mendapatkan tumakninah rukuknya imam. Makanya imam tunggu di dalam keadaan rukuk. Kalau enggak tunggu dalam keadaan rukuk, tunggu dalam keadaan tahiyat supaya si makmum mendapatkan jamaah bersama imam. Paham ya? Jadi kan saya contohkan begitu. Allahu Akbar, kemudian imam ruku'. Begitu imam ruku', kita selesaikan Fatihah. Karena ada utang. Utangnya dari apa? Dari tadi harusnya membaca Fatihah, malah saya membaca doa iftitah. Berarti kita harus tambal yang tadi dibaca dari doa iftitah, ditambal dari kadar ayat dari Fatihah. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita ruku'. Kalau kita ngedapati imam dalam ruku', artinya mampu tumakninah bersama tumakninahnya imam di dalam ruku', maka kita dapat satu rakaat. Kalau tidak, berarti rakaat yang ini nggak dianggap, alias nggak dihitung, alias wajib nambahi satu rakaat setelah salamnya imam. Paham? Yang kedua, disyaratkan juga di dalam sunnahkan membaca doa iftitah belum al-yashra'a fil Fatihah, membaca Fatihah. Kalau sudah kadung masuk membaca Fatihah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak disunnahkan bagi dia untuk membaca iftitah. Paham ya? Jadi belum masuk ke baca Fatihah. Kemudian yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah. Disyaratkan syarat yang ketiga, disunnahkannya membaca doa iftitah tidak khawatir ketinggalan sebagian Fatihah. Tapi kalau khawatir ketinggalan sebagian Fatihah, kalau seumpama saya baca doa iftitah, si imam keburu selesai bacaannya. Kalau si imam keburu selesai bacaannya, saya belum selesai Fatihah, imam udah ruku'. Saya takut nggak dapat ruku'nya imam. Maka gimana? Maka orang yang semacam ini tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Tapi kalau seumpama imamnya setelah waladhdallin kemudian membaca surat Al-Baqarah, imamnya membaca surat Al-Baqarah berapa jam kira-kira? Al-Baqarah 3 juz setengah. Hah?
Jadi dia baca surat Al-Baqarah, panjang nih. Ya sudah, kita membaca doa iftitah juga disunnahkan. Kenapa? Karena kita tidak khawatir akan ketinggalan surat Al-Fatihah. Imamnya baca surat Al-A'la misalnya, atau imamnya membaca surat Al-Ghasyiyah, baca Fatihah iftitah. Cuma kadang-kadang saya kecelik. Tahu kecelik? Kaprank. Saya kena prank imam. Saya pernah sholat tarawih di Lengkong. Ini ada orang Karangtawang. Ini mungkin di Lengkong tahu. Orang apa? Ciawi Gajah. Di Lengkong itu ada satu musola. Kalau tarawih suka baca surat-surat kayaknya surat panjang. Tetapi padu harupna bae. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Kita udah pucat. Tarawih baca yasin, pucat kita. Yasin, Allahu Akbar lu. Yang dibaca cuma kepalanya doang. Ini kita kena prank ya. Jadi begitu Yasin, kira wah ini saya bisa nih baca doa iftitah, bisa kan? Begitu ini wajah tuh, lah kok ruku? Ternyata bacanya separuh. Kemudian alla yakhafa khurujal waqt, tidak khawatir waktunya habis. Kalau khawatir waktunya habis, ada orang sholat subuh kesiangan habis nonton Thailand versus Indonesia, kesiangan, bangun jam 5 lebih 15 menit, sementara isyraq jam 5 lebih 16 menit, tinggal 1 menit deh. Kalau tinggal 1 menit deh, kudu maca doa iftitah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung ruku. Dan nggak boleh membaca sunnah-sunnah, nggak boleh. Paham ya? Kenapa? Karena ada satu kaidah, al-wajib la yutraku illa liwajibin. Sesuatu yang wajib tidak ditinggalkan kecuali untuk melaksanakan yang wajib lagi. Kalau yang wajib ditinggalkan untuk melaksanakan yang sunnah, maka nggak boleh. Alhamdulillah. Kemudian kesunnahan berikutnya yaitu kita membaca amin. Ketika imam membaca waladhdallin, kita ucapkan amin. Suka ada yang nambahi rabbighfirli wali walidayya. Ini keterangannya nggak tahu dari mana ya. Jadi maknanya amin itu istajib doana, ya Allah kabulkanlah permintaan kami, itu amin. Makanya kalau seumpama kita diamini sama malaikat, wah hebat nih, diamini sama malaikat, berarti dimintakan agar doa kita diijabah oleh Allah. Makanya saya selalu bilang di dalam program munajat setiap Jumat itu, kalau kepengen doanya digabul oleh Allah, doanya digabul oleh Allah, satu syaratnya apa? Doain hajat orang lain digabul. Kalau kita ngedoain hajat orang lain digabul, maka malaikat akan datang dan mendoakan kepada kita, semoga hajatmu juga digabul oleh Allah. Paham ya?
Ini program munajat sore ini Wawan belum bisa ditinggal, jadi saya belum bisa ke Karangtawang. Padahal saya targetnya itu sebulan saya pergi ke Karangtawang lagi. Jadi harus segera karena saya nggak mungkin mimpin di satu tempat, nggak mungkin. Harus muter. Faham ya? Yang disunnahkan membaca amin itu bareng dengan imam. Ya. Jadi orang yang bacaan aminnya bareng dengan imam, maka diamini oleh malaikat. Itu di dalam sholat jahriyah, di dalam sholat yang kenceng bacaannya. Kalau di dalam sholat yang bacaan imamnya pelan, ya gimana mau bareng? Ya sulit kita bareng. Jadi sebenarnya itu nggak disunnahkan membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Cuma sebagian ulama ada yang mengatakan yustahsan, baik kalau seumpama ada Rabbighfirli. Paham ya? Tapi apakah itu dari hadis? Enggak, bukan. Paham ya? Makanya Rabbighfirli waladhdallin amin langsung. Paham ya? Yang betul langsung. Sebagian ditambah Rabbighfirli wa liwalidayya. Bagaimana hukum menambahi? Ya nggak apa-apa, silakan, bagus. Ngedoain mukminin, ngedoain orang tua bagus. Cuma kalau ngelihat redaksi hadis tidak ditambahi. Dan terus ngedoain lil mukminin, lil mukminatnya kapan? Nanti habis sholat. Paham ya? Kemudian kesunnatan yang ke-10, qiraatu syai'in minal Qur'ani ba'da al-Fatihah. Membaca ayat Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Di salat al-jahriyah disunnahkan kencang. Kalau salat yang pelan bacaannya juga disunnahkan. Tapi ini hanya di 2 rakaat yang pertama. Bukan 2 rakaat yang Kalau ada orang rakaat pertama bagi dia ternyata sudah tidak dianjurkan lagi membaca surat. Bagaimana hukumnya? Contoh begini, ada orang datang berjamaah, imam sudah dalam posisi tahiyat pertama. Imam dalam posisi tahiyat pertama. Dia datang, imam dalam posisi tahiyat pertama. Begitu dia berdiri, imam kan sudah tidak membaca Fatihah lagi ya? Sudah tidak membaca surat. Otomatis si makmum kita nggak baca surat ya. Waladhdallin, imam langsung ruku, ya udah kita ikut ruku. Rakaat kedua bagi kita itu sama dengan rakaat keempatnya imam kan? Imam juga di rakaat keempat nggak baca surat. Kita pun sama, nggak baca ayat Quran. Waladhdallin, amin, Allahu akbar, ruku. Maka orang yang semacam ini disunnahkan membaca surat badalan anil ula wa tsaniyah fi raka'ati tsalisah, di rakaat yang ketiga. Begitu habis tahiyat, imam assalamualaikum, kita nambah 1 rakaat lagi, nambah 2 rakaat lagi. Nah, di rakaat yang kedua itu, yang tambahan itu, yang ketiga dan keempat, kita selepas membaca Fatihah
disunnahkan membaca surat. Paham? Paham enggak? Wa yusannu qira'at an takuna al-qira'ah ala tartibil mushaf. Nah, kalau si imam itu dengar suara si makmum, si imam kenceng suaranya, sehingga si makmum dengar bacaan qiraahnya imam, maka dia sunnahnya ngapain? Dengerin, jangan ikut. Sebagian ada orang yang ikut, imamnya baca al-a'la, dia di belakang ikut al-a'la, lebih kenceng lagi, sehingga imamnya kaganggu gara-gara bacaan dia. Ada yang begitu, ada. Ya, nggak ngerti begitu orang. Nah, ketika imam sedang membaca surat, makmum ngapain? Dengerin. Itu kalau dengar. Sebagian ada imam yang bacaannya pelan sehingga ujung nggak dengar, ujung jamaah nggak dengar. Lah kalau bagi orang yang mendengar bacaannya si imam, maka dia disunnahkan membaca sendiri surat. Paham ya?